Hai guys, ayo ikutin aku ke museum yuk. Pertama-tama kita naik 21. Sesudah naik KWK 21, kita menaiki Transjakarta. Kita bisa menggunakan kartu Jaklingko loh guys. Setelah sampai, kita melihat maps untuk ke jalan atau ke museum prasasti. Kita dari Museum Gajah lurus saja terus sampai ketemu gedung ini. Ini sebenarnya lagi ada pembaikan guys, jadi kita harus lewat gedung itu. Nah, sesudah gedung itu kita lurus saja terus sampai ketemu pertigaan seperti ini. Kita tuh ke kanan atau nyebrang ya guys. Abis itu kita lurus aja terus sampai nanti ketemu yaitu belokan pertama, dan ini tuh ada di ujung posisinya. Nah, ini guys museumnya. Museumnya itu tampak depannya warna putih, dan ini adalah gapura depan Museum Prasasti. Ini adalah lobi Museum Prasasti. Ini ada bacaan kayak gitu dan pilar-pilar yang sangat besar. Ini adalah penjelasan tahun dimana pembuatan museum ini. Selanjutnya ini kita masuk. Sesudah beli tiket kita akan melihat patung-patung seperti ini. Selanjutnya di sini itu ada di taman ini terlukis peristiwa sepanjang masa dari goresan prasasti mereka yang pergi. Sekitar Museum Prasasti ini banyak patung-patung seperti ini, mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Oh iya guys, kalau kesini kalian itu harus membawa shovel ya, karena di sini tuh banyak nyamuk. Aku kesini bareng teman-teman aku guys. Nah, di sini tuh ada Adele dan masih banyak lagi, ada Keisa, ada Renita dan lain-lain. Ini kita keliling-keliling dulu ngelihat seperti ada patung-patung kayak gini tuh. Kita masih ngelihat, baca-baca dan menelusuri tempat-tempat yang mungkin kita bisa jelasin mungkin ya. Nah tuh, ini tuh patungnya banyak banget yang kayak gini, patung-patung kecil gitu. Nah di sini tuh ada Renita yang tadi saya bilang, ini Renita, dan masih banyak lagi teman saya. Nah di sini saya mau ngejelasin tentang monumen yang berwarna hijau atau monumen J.J. Pirer. Monumen hijau ini atau monumen J.J. Pirer di Museum Taman Prasasti diperuntukkan sebagai kehormatan seorang jenderal. Siapakah beliau? J.J. Pirer adalah mayor jenderal dan komandan divisi militer besar di Jawa pada masa Hindia Belanda. Ia adalah perwira tinggi yang dianugerahi gelar kehormatan tinggi Kerajaan Belanda, atau bisa disebut Militer Williams Orde. Apa sih kisahnya? Monumen kokoh ini adalah simbol ironi setelah karir militer yang gilang gemilang dan penuh wibawa. Pirer akhirnya dikalahkan oleh takdir seperti manusia biasa. Mengapa penting? Monumen J.J. Pirer adalah bagian penting dari koleksi Museum Taman Prasasti. Ia bukan hanya makam, tapi prasasti sosial yang merefleksikan hierarki kekuasaan, kehormatan militer,
dan status sosial tertinggi di Batavia. Pada abad ke-19, ia mengajarkan kita sejarah terukir dalam batu. Dan di balik nama seorang jenderal ada kisah tentang pengabdian, kehormatan, dan akhir dari segala kekuasaannya. Hai guys, temenin aku ke museum kedua yuk. Nah, ini adalah lambang pusaran yang berada di depan Museum Nasional. Simbol ini yaitu memperjuangkan semangat dan kerja keras untuk mencapai tujuan yang lebih baik, serta simbol ketahanan budaya. Patung yang berjudul Ku Yakin Sampai di Sini dibuat oleh pematung Bali, yaitu Nyoman Nuarta pada tahun 2012 dan mencerminkan arus perjuangan yang sangat dahsyat terus bergelora. Masuk ke Museum Nasional, kita langsung disambut oleh Arca Ganesha. Arca Ganesha adalah patung peninggalan sejarah Hindu yang menggambarkan dewa berkepala gajah dan berperut buncit yang dihormati sebagai dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghalau rintangan. Arca ini sering ditemukan di kuil-kuil Hindu dan di situs bersejarah Indonesia loh, serta memiliki berbagai bentuk dan atribut seperti 4 lengan yang memegang berbagai benda seperti kapak, mangkuk, gading yang patah, dan teratai loh. Selanjutnya di sini itu ada Arca Kartikeya. Arca Kartikeya adalah arca yang menggambarkan dewa Hindu Kartikeya, dewa perang yang juga dikenal sebagai Skanda, Muranga, dan Kumara. Arca ini umumnya digambarkan sebagai pria muda tampan yang menunggangi merak. Ciri khasnya meliputi penggunaan mahkota Jatamakuta, anting kudala, kalung hara, serta hiasan lengan, keyura, dan gelang kankana. Nah, ini adalah Arca Birawa Buddha. Arca Birawa Buddha adalah arca batu yang berwujud dewa raksasa yang melambangkan perpaduan antara siwa Hindu dan Buddha dalam aliran Tantrayana, ditandai dengan wujud menakutkan, namun juga memiliki relief Buddha di mahkotanya. Arca ini sangat terkenal sebagai koleksi utama di Museum Nasional Indonesia loh. Memiliki tinggi 4,41 meter dan berat 4 ton. Arca ini diperkirakan merupakan perwujudan dari Raja Aditya Warman dan Kerajaan Melayu. Ini adalah kapak penetak dan kapak pembelah yang berasal dari situs Trinil Ngawi, merupakan artefak penting dari masa persejarahan yang dikoleksi oleh Museum Nasional di Jakarta. Koleksi ini memberikan bukti kehidupan manusia purba, khususnya Homo erectus yang mendiami wilayah tersebut sekitar 1 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Pada situs Bangol ditemukan beberapa jenis alat medis kuno seperti jarum, pinset, penjepit jarum katarak, sendok tarak, sendok ligula, tetik medis, wadah penyimpanan alat medis, dan alat bedah. Dari bentuk dan cirinya, alat-alat medis ini diperkirakan alat medis dunia Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Di samping banyak yang ditemukan alat medis, perkembangan ilmu kedokteran di dunia Islam dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar seperti Al-Zahrawi loh, karyanya Al-Tafsir. Di Museum Nasional terdapat berbagai alat masak zaman dulu seperti tungku tanah, liat, pongwo atau anglo untuk memasak dengan kayu bakar, dandang dan terbuat dari tanah liat atau tembaga untuk mengukus nasi, serta periuk atau kendili, dan tanah liat untuk memasak aneka masakan. Gak lihat. Satu, burn mineral afternya selama kalian mengesar.
tapi kayaknya enggak juga sih, dia bisa jatuh.